would look up in the clouds, know he's there, but I don't feel him working. Okay, I started out with doubts, then gave in, but the people at the church, man, they made me nervous. Everything done in the dark, gon' come around that curtain. 20 years I pushed him off, but he felt me searching. Everything that had me lost led me to my purpose. Know that this is just the start, I'm a different person. Not a doubt, I can't waver. Every day I thank my God, Lord and Savior. Keep him close to the skin like a taper. I'm living in his image, one day I'ma be his neighbor. I can't stress and I can't worry, cause I'm finally found. Let go of worldly cravings, know that I'm no longer bound. Moral of the story, morals coming through the sound. All my people in the crowd loud, say I'm finally found. Ooh, he was there for the whole time. He was always by my side. I'm finally found. Ooh, he was there for the whole time. Not a doubt in my mind. He paved the lane, I made mistakes. He gave his grace and forgave me. Eyes away, I found my place. Now I'm safe cause he saved me. Yeah, so what I look like dissing them. Getting signs every day but steadily dismissing them. Chills down my body when I pray, so I'ma stick with them. Even when it's bad, there's a reason. Let me listen up. I know the road ain't gonna be sunshine and rainbows. Devils be around, but I'ma give them a halo. Gain faith, change ways quicker than people change clothes. Stay still, then be a soldier because he say so. Look, I gotta give grace to mistakes. Stop judging and living his way through his taste. Display the growth through the vocals on mixtapes. For the kids' sake, I hope that this get them in shape. For those who say that I spit lame, that's insane. Them claims come from a sick place. I've been saved. I don't worship money, cars, clothes, chicks, fame, murder, poison, man, I disdain. I'm finally found. Ooh, he was there for the whole time. He was always by my side. Finally found. Ooh, he was there for the whole time. Not a doubt in my mind. He paved the lane, I made mistakes. He gave his grace and forgave me. Eyes away, I found my place. Now I'm safe cause he saved me. Finally found. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Happy Sunday. Wah, bertemu lagi dan sukacita ketemu Bapak Ibu Saudara lagi. Happy Sunday bagi kita semua. Ya, Rasul Paulus, Saudara, Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Kita boleh tampilin langsung ya. Dia berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya, sudah muncul di layar ya. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yes, katakan sama-sama saudara. Berguna dalam segala hal. Mengandung janji. Yes, mengandung janji saudara. Sehingga ya bagi kita orang percaya, kita perlu percaya bahwa ada berkat rohani yang ajaib dan luar biasa ketika kita beribadah saat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada berkat rohani yang luar biasa dan ajaib. Mengandung janji yang pasti, kalau Tuhan janji pasti ditepati, terjadi dalam hidup kita. Yes, dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Kristanto. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita nantikan firman Tuhan yang spesial bagi kita CDC Bogor pagi ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Ya, di mana saat ini Bapak Ibu Saudara belum terima ya, nanti akan dibagikan setelah firman Tuhan. Oke. Mengingat 3 habit kita Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah honor the presence. Kita hargai hadirat Tuhan di tengah kita. Siapkan diri kita Saudara, ya kalau mau ke toilet mungkin bisa ke toilet dulu ya supaya kita lebih kusuk ya dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah save the word. Kita hargai hadirat Tuhan, terima dengan hati yang gembira, mencatatnya dan belajar melakukannya. Itu yang terpenting. Dan yang ketiga adalah
Be excited. Yes. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita siap memulai ibadah kita pagi ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita Tuhan. Pagi ini kami bersyukur untuk kehidupan, kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur buat keluarga besar CDC Bogor Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau pagi ini Bapa. Kami mau diperbarui, kami mau mengalami Engkau, kami mau dipulihkan, kami mau di-upgrade Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya bahwa ibadah kami mengandung janji dan akan berguna dalam segala hal kehidupan kami. Engkau luar biasa Bapak. Tuhan Yesus, siapkan hati kami pelayan-Mu dan juga segenap jemaat-Mu Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Allah Roh Kudus, layakkan kami. Berkati kami, layakkan kami supaya kami bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami mau siapkan diri kami juga untuk menerima perjamuan kudus Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan Yesus, kami percaya ada urapan yang baru pagi ini Tuhan. Bagi setiap pelayan-Mu yang melayani, volunteer Tuhan Yesus. Juga bagi setiap kami yang hadir tempat ini bersama-sama Tuhan, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau Allah yang hidup. Dan kami percaya ada kuasa yang memperdekakan kami pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Haleluya. Pagi hari ini pagi yang cerah buat kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan, amin. Karena nama Tuhan nama yang berkuasa, amin. Nama yang berkuasa yang dapat yang mengubahkan kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau bersorak-sorai bagi Dia, nama yang berkuasa. Dia
kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Amin. Yesus. Dan kita mau katakan seperti Daud, engkaulah gunung batuku, kota bentengku. Ya, karena waktu itu Daud mengalami banyak ancaman. Tetapi kita saat ini kita mengatakan bahwa Tuhan tempat perlindungan kita. Sekalipun di lingkungan kita saat ini dalam keadaan tidak baik, tapi Tuhan kita tetap baik. Amin. Amin. Dia Tuhan yang benar. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Ada tangan Tuhan. Tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kami bersorak buat kekuatan-Mu Tuhan. Bebaskan kami. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan, namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, haleluya. Kaulah Tuhan kami, Tuhan. Kaulah Raja kami. Kota benteng kami. Dan perlindungan kami. Haleluya. Engkau yang memberikan rasa aman bagi kami, Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah kita yang membebaskan. Dia Allah kita yang melindungi. Dia Allah kita yang selalu menyertai kehidupan kita. Dia Allah yang sangat terbukti. Kasih setianya luar biasa. Sekalipun mungkin kita berada dalam titik yang terendah, kita kayaknya nggak ada harapan apa-apa. Kita sudah putus asa. Tetapi Tuhan kita, Bapa kita, Dia Allah yang baik. Dia Allah yang lemah lembut. Dia akan
dengan berbagai cara, dengan kasih-Nya yang luar biasa. Pagi hari ini kita mengingat akan kematian Tuhan, darah-Nya yang tercurah. Itu bukti kasih Tuhan kepada kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan. Betapa kita mengagumi kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kami percaya kepadamu, Engkau Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang berdaulat, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, perlindungan bagi kami semua dan bahkan berkat-Mu bagi kami. Kau beri terus untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Bertambah-tambah iman mereka, semakin memiliki iman yang teguh dan percaya penuh kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup mereka. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan nyatakan Kau di tengah-tengah kami, Kau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk. Wow, hari ini kita melihat senang kita bersama-sama. Katakan kiri kanannya, aku senang melihat engkau. Wah. Pagi ini kita tahu bahwa tadi host ini menyampaikan firman Tuhan. Saya rasanya tuh diingatkan kembali sama Tuhan bahwa latihan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 tadi, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna, yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita sedang membangun hal-hal yang rohani, tentunya kita harus datang ibadah. Kenapa? Berguna dalam segala hal. Ini sesuatu yang dibilang tuh berguna dalam segala hal. Mungkin kita tahu bahwa ada vitamin berguna tapi terbatas. Vitamin C ya hanya vitamin C dan banyak macam untuk memberi kesehatan bagi kita, kekuatan bagi kita. Tapi di sini Tuhan bilang apa? Berguna dalam segala hal. Kalau roh kita kuat, kalau kita hidup dalam rohani kita kuat, maka di alam nyata saya katakan kita bisa menguasainya. Kuatkan terus di alam rohaninya. Karena mengandung janji Tuhan dalam hidup kita. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Saya percaya banget ini hidup yang akan datang. Kita sudah setengah jalan nih. Memasuki di awal bulan Juni. Tema kita bergeser hari ini tentang berkat dalam keuangan. Financial blessing. Berkat dalam keuangan. Saya mau share tentang mengelola uang dengan hikmat Tuhan. Saya percaya setiap kita tahu tentang uang. Bentuknya kertas, logam, apapun kita tahu. Bahkan mata uang luar negeri pun kita tahu, gampang kita tahu untuk bisa kita set, dia akan muncul. Dolar Amerika, dolar Singapura, rate-nya berapa, angkanya berapa, nilai tukarnya. Mengelola uang dengan hikmat Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang kehadiran iklan atau media. Biasanya tuh kalau kita buka HP aja udah muncul tuh. Ting aja. Ya, apalagi kalau kita nggak silent, dia akan keluar suaranya. Ada e-commerce yang bilang ting, dia akan muncul suara-suaranya. Nah, kali ini kita tahu kehadiran iklan berbagai platform digital menjadi salah satu alasan munculnya kebiasaan konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Gaya hidup di mana manusia menjadi pecandu dari satu produk.
Kalau kita tahu produk itu, biasanya kalau yang kita trennya untuk brandnya mahal-mahal, wah kita cari itu. Yang senengnya merek ini. Artinya tercandu. Menurut sosiologi Jen Bedidarat, konsumerisme adalah budaya konsumsi modern yang menceritakan hasrat untuk mengkonsumsi terus-menerus. Jadinya punya hasrat. Dengan iklan di TV, kita tahu apa yang sering muncul, itu kecantikan. Kecantikan. Daya tarik perempuan itu dengan iklan-iklan, mau shampoo, mau alat kecantikan apapun itu muncul. Kita tahu bahwa dengan kita ketertarikan dengan iklan media, itu membuat kita terjerat oleh hal-hal yang terus-menerus. Boleh-boleh aja kalau kita punya sesuatu yang bisa kita beli dengan tidak mengganggu keuangan kita. Boleh-boleh aja. Tapi hal ini jangan sampai terjerat, keuangan kita enggak cukup. Tapi kita memaksakan untuk membeli produk-produk tertentu yang menjerat hidup kita. Hal-hal yang kita cara pandang yang kita harus belajar hari ini, memberi menjadi prioritas bagi Tuhan. Dunia bilang seperti ini, habiskanlah semua ya apa yang ada untuk diri kita. Artinya tuh kita punya pandangan seperti dulu. Saya pun punya pandangan seperti sebelum mengenal Tuhan. Apa-apa untuk saya, untuk diri sendiri. Jangan berikan apapun, habiskan aja, tidak tersisa. Biar aja menikmati seperti itu. Tapi bilang, Tuhan apa? Berikan 10% uangmu yang dihasilkan lebih banyak supaya bisa memberi lebih dari itu. Artinya ada satu yang dibilang pesan Tuhan, berikan, kembalikan. Kita tahu sebanyak orang enggan tentang memberi. Karena apa? Pastor, saya nggak cukup untuk memberi. Hidup saya pas-pasan. Memberi itu bukan banyak atau sedikit. Yang pasti apa? Niat hatinya untuk memberi. Kalau engkau punya memberi sedikit, punya niatan hatinya, beri sedikit nggak apa-apa. Tapi apa? Memberi untuk pekerjaan Tuhan. Memberi itu sedikit bukan takaran ukuran besar atau kecil, bukan. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat hati untuk memberi. Jadi kalau punya niat itu pasti terdorong. Tapi orang yang nggak punya niat, dia akan bergeser. Nggak ada, hatinya terdorong. Jadi bukannya kita lihat sementara banyak orang itu memberi, bukan menjadi satu ukuran besar atau kecilnya. Kita tahu bahwa hal ini yang kita belajar hari ini. Mengelola uang dengan hikmat Tuhan. Memberi menjadi prioritas bagi Tuhan. Artinya, kita tahu firman Tuhan di Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Di sini Tuhan bicara, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Ada sesuatu dia bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Sejak saya mengenal Tuhan, saya belajar firman Tuhan. Firman Tuhan selalu ingat ini. Saya bawa persembahan ini kepada Tuhan. Sampai hari ini saya tetap melakukan. Karena kenapa? Saya tahu apa yang diperintahkan Tuhan untuk saya taat melakukannya. Bukan besar dan kecil, tapi Tuhan tuh melihat hati yang taat. Melakukan firman Tuhan. Bahkan di sini Tuhan bilang apa? Ada dibilang ujilah aku. Ini Tuhan jarang bicara seperti ini. Tapi tentang keuangan bicara tentang ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Artinya berkat terbuka dan mencurahkan berkat kepadamu sampai pas-pasan, sampai cukup. Tidak, tapi kepadamu sampai berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Mau hidup kita, keuangan kita diberkati Tuhan, lakukan ini. Lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mencatat dengan jelas, ada janji. Janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan membebaskan manusia dari hutang. Dunia bilang seperti ini, hutang itu bisa jadi alat untuk membeli hal-hal yang tidak bisa kita miliki. Oh ya, kalau kredit rumah gimana hutang sama bank? Kalau beli kendaraan kredit sama bank. Ingat, investasi namanya. Kalau engkau mampu untuk membayar cicilan, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah hutang ini menjadi terjerat kita di dalam hutang. Tuhan bilang seperti ini, semua hutang itu buruk. Dunia bilang hutang itu baik. Baik. Ada yang bisa kita cicil. Kalau dibilang tuh hutang itu buruk kata Tuhan, tidak ada hutang yang baik. Sebagian besar masyarakat memilih untuk berhutang beragam alasan. Namun tak sedikit resiko kalau kita berhutang. Berdampak kepada kebangkrutan kalau kita berhutang. Karena perhitungannya salah, kita bisa mengalami kebangkrutan. Kita terjerat oleh hutang. Banyak pengusaha-pengusaha terjerat karena hutang sama bank. Kemudian di keluarga, kalau berhutang, dikejar-kejar oleh debt collector, bahkan sama siapapun, orang-orang yang menagih hutang itu, di keluarga terjadi perselisihan antara suami istri. Dan akan terjadi perceraian. Ini tindakan kejahatan, bahkan bisa depresi. Saya pernah melayani orang yang pinjam online. Dikejar-kejar beberapa pinjaman online. Ditagih. Pinjam sama bank ini. Tutup bayar pinjol ini. Pinjam lagi sama bank ini. Tutup. Akhirnya pinjolnya ada beberapa yang dia harus lunasi, bahkan ditambah dengan beberapa bank. Dan terakhir, dia depresi, mengurung diri, dan rasanya dia mau menghabiskan hidupnya dengan bunuh diri. Ketika orang terjerat hutang, dia akan depresi.
Di Alkitab nggak ada yang mengatakan bahwa hutang itu berdosa. Nggak ada. Tetapi hutang itu dianggap buruk karena resiko yang sangat fatal. Karena fatal kalau kita nggak bisa membayarnya. Tapi kalau engkau menjadi satu berhutang untuk mencicil rumah sebagai investasi, ketika engkau berhitung mampu, nggak apa-apa jalankan. Yang pasti punya kemampuan untuk membayar. Kalau nggak punya kemampuan, jangan berhutang. Karena Tuhan bilang apa? Semua hutang itu buruk dan tidak ada hutang yang baik. Tuhan menawarkan kesenangan kekal. Dunia bilang seperti ini, kamu hanya hidup satu kali. Kadang kita bisa, aku sih hidup hanya satu kali. Jadi manjakan diri kita. Kita mau manjakan lebih dulu, soalnya urusan ini untuk menabung itu bisa belakangan. Banyak orang tuh manjakan dirinya terus boros. Saya bersyukur punya istri yang bisa mengatur keuangan. Saya selalu diingatkan, kamu boros Pi. Begitu dikasih tahu boros itu langsung tanduk saya muncul. Teng. Apanya Mi yang boros? Kamu gini. Tanduk lagi satu lagi muncul lagi. Teng. Mi, apalagi menurut kamu yang boros? Tapi saya begitu merenungkan firman Tuhan. Belajar untuk menabung. Jadi Amsal bilang 21 ayat 20 bilang seperti ini. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saya renungkan, ya Tuhan bersyukur aku punya istri yang bisa mengatur keuangan. Jadi saya serahkan semua untuk dia ngatur. Dan satu saat, satu hari pernah dia angkat tangan untuk mengatur keuangan. Yang tadi tuh karena saya ditegur ada tanduknya. Ditegur ada tanduknya. Sampai dia ngomong seperti ini, kamu aja yang pegang keuangannya. Saya berdiam. Ketika ditawarkan untuk pegang uang, uangnya tinggal sedikit, disuruh pegang. Ya, saya merasakan Tuhan, saya salah. Ada hal yang boros saya lakukan. Dunia hanya mengejar kesenangan sesaat. Semua itu sesaat. Kita bisa boros itu karena sesaat. Semuanya tuh kita anggap itu baik. Itu mengejar kesenangan sesaat. Tuhan menawarkan kesenangan yang kekal. Supaya kita gak boros. Cukupkan dengan apa yang ada. Mengajarkan hal itu. Yang pertama, uang adalah milik Tuhan. Hagai 2 ayat 9, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Ini menjadi dasar yang terutama. Yang harus kita pahami tentang uang. Bukan uang aja, tapi seluruh hidup kita adalah miliknya Tuhan. Apapun harta kita adalah milik Tuhan. Terlebih lagi uang. Sebagai Tuhan, dia adalah pemilik segala sesuatu. Pemilik segala sesuatu. Termasuk uang. Jadi semua segala sesuatu itu miliknya Tuhan. Kita harus sadar ini. Yang kedua, belajar untuk merasa puas. Berapa banyak kita mengalami rasanya nggak puas hidup ini. Belajar untuk merasa puas
Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mudah sekali karena kita mudah sekali untuk tergoda. Dengan keinginan kita sendiri, mudah sekali untuk kita tergoda. Kita nonton iklan, melihat iklan, media membuat kita menjadi konsumerisme. Merasa tidak pernah puas dengan apa yang kita punya saat ini, kita nggak merasa puas. Kita punya mobil satu, melihat mobil yang lain, pengen mobil yang satu lagi. Punya rumah satu, pengen punya rumah dua, bahkan tiga. Apa aja yang kita punya, semua itu bosanan orang itu. Kita tahu anak kecil dulu, papi beli mainan. Kita beli dengan harga yang mahal, kita beli. Dikasih main-main. Sebulan, seminggu, sebulan, 3 bulan, udah gak dipegang-pegang lagi tuh mainan. Itu tandanya memang manusia itu memuaskan diri, tapi dia gak ada yang kekal. Hanya sementara. Hanya sesaat. Ingat, hanya Tuhanlah yang memenuhi kehidupan kita. Amin. Hanya Tuhan, Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Ini yang kita tahu. Menurut kekayaan, kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Hanya di dalam Yesus semua kepuasan kita terpenuhi. Katakan amin. Hanya di dalam Yesus Kristus semua kepuasan kita akan terpenuhi. Yang ketiga, sisihkan uangmu untuk memberi. 1 Timotius 6 ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebijakan, suka memberi dan membagi. Sekalipun kita, uang yang ada, uang yang kita miliki adalah hak kita semuanya. Kita ngatur, kita mau bikin apa juga hak kita semuanya. Gak ada yang menghalangi itu. Hak kita. Tapi ingatlah bahwa kita punya uang untuk dihabiskan untuk kepentingan sendiri. Untuk kepentingan sendiri. Ada orang yang punya uang, tapi dia berbagi, memberi bagi kepada orang lain. Jauh lebih bahagia. Firman Tuhan bilang, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena dengan memberi ada sesuatu sukacita yang besar. Memberi kepada orang lain, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Hal ini kita dilatih untuk memberi. Ada ilustrasi di dalam tubuh. Kita punya jantung, kita punya paru-paru untuk bernafas, dan kita juga punya anggota tubuh, yaitu otot-otot. Dalam firman Tuhan digambarkan bahwa nafas adalah doa. Jantung adalah firman Tuhan. Hal memberi adalah otot. Jemaat, sekali lagi, saya beberapa 2 minggu yang lalu, saya ketemu Pastor Nala, dibilang, latih jemaat untuk melatih ototnya supaya memberi. Supaya memberi, latih. Kalau kita latihan fitness, olahraga apapun, kita perlu latihan enggak? Perlu. Lari, jalan. Semakin lama semakin jauh, semakin kuat kaki kita. Kalau kita bisa jalan 10 menit, ditambah lagi setengah jam, bahkan 1 jam. Lama-lama akan kuat kaki kita.
dilatih otot kaki. Begitupun hal yang tentang memberi. Latihan memberi. Supaya apa? Engkau diberkati oleh Tuhan. Rumusnya udah tahu, berilah kamu akan diberi. Gak ada mintalah terus menerus, minta terus. Bantu dong. Gak ada firmannya itu. Tapi berilah, kamu akan diberi. Beri itu gak sembarangan. Satu takaran yang baik, itu yang akan diperhitungkan. Hal ini kita belajar bahwa sisihkan uangmu untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan kepada orang lain yang membutuhkan. Belajar untuk melatih otot tentang memberi. Yang keempat, menabung hal yang penting. Kita sebagai orang percaya harus menabung dengan bijak. Dengan jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau hidupnya cukup, belajar untuk mensisihkan. Seberapa belajar untuk menabung. Bukan untuk angkanya langsung besar, tapi kita melatih untuk menabung. Kebiasaan menabung ini akan kita petik dari hasil yang ada di depan. Yang ada di depan. Banyak orang yang bicara seperti ini. Kalau liburan boros nggak ya? Kalau kamu membutuhkan liburan dan dengan kemampuan, seperti liburan itu nggak harus mahal, bisa jalan pagi, keliling Sempur, keliling Kebun Raya, yang pasti dengan orang yang sama-sama engkau kasihi, bersama-sama, pasti akan bisa berjalan dengan apapun, bisa mengucap syukur. Tapi itu yang penting. Supaya apa? Kita bisa relax. Kita bisa menikmati pohon yang Tuhan ciptakan. Kita bisa menikmati alam. Enggak perlu mahal hiburan itu. Kalau engkau mampu pergi dengan ke luar negeri, silakan, enggak apa-apa. Tapi dibutuhkan enggak? Kalau engkau dibutuhkan, kau pergi untuk bisa menikmati. Karena itu, jalankan hal ini, kondisi liburanmu dengan menikmati apa yang kau sudah rencanakan. Yang jadi masalah adalah penggunaan uang adalah membelanjakannya untuk kebutuhan yang gak tepat. Jadi ini kalau kita belanja dengan kebutuhan yang gak tepat, artinya selalu keluar, kita gak bisa menabung. Gak tepat. Dan dibilang di sini bahwa Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Di rumah saya banyak semut. Ada semut yang gede, ada semut yang sedang, semut hitam, ada semut yang paling kecil yang merah. Yang lucunya, kalau musimnya semut yang besar yang datang. Yang sedang, yang kecil enggak datang. Tapi kalau musimnya semut yang hitam, yang sedang-sedang itu, yang enggak besar, enggak kecil, dia segerombolan datang untuk mendekati makanan-makanan yang manis. Begitupun sama, semut yang kecil, semut yang hitam sedang, yang hitam besar, enggak ada. Hanya semut kecil. Saya pelajari itu. Bahkan istri saya bilang, iya ya, aneh juga ya kehidupan semut ini. Bergerombol. Dia kasih kabar tuh, di sini ada manis-manis. Maka dia datang. Begitupun sama, jemaat CDC. Di sini ada manis-manis nih. Datang bergerombol. Ya enggak? Kenapa? Manis ini dari Tuhan.
ada hadirat Tuhan. Kita tahu, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya, waktu panen dia nggak habiskan makanan itu, dia kumpulkan. Ketika musim panas, dia bisa mengambil dari cadangan makanan itu. Seru belajar dari semut. Ya, kita bisa merasakan bahwa semut gambaran, dia rajin, dia bergotong royong. Walaupun gak ada pemimpin, gak ada penguasa, dia hidupnya bergerombol, gotong royong. Satu dengan yang lain, kerjasamanya yang baik, berupa gerombolan. Yang kelima, jangan jadi hamba uang. Karena akar segala kejahatan di Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang akan menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kerasukan atau keserakahan akan uang membutakan manusia. Saudara bisa berantem karena uang. Kakak adik kandung bisa ribut karena warisan atau uang. Dia kejar uang. Dibutakan sehingga apa yang dibilang sejak mereka kecil bersama-sama. Ributnya pada masa tua. Dan sampai sakit hati yang terdalam, luka yang terdalam, pahit. Dia nggak mau ngaku saudara. Bisa terjadi. Sehingga uang bisa menggeser juga posisi Tuhan dan menjadikan uang sebagai tuan. Ini yang salah. Uang itu yang kita tahu bahwa dia adalah bukan Tuhan. Uang itu adalah alat penukar yang bisa kita manfaatkan. Dia bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu saja Tuhan tuh ngelihat anak-anak Tuhan, Dia ciptakan kita semua. Dia miliki semua itu, kita menjadi keinginan Tuhan tuh, kamu anakku. Tapi dengan menyembah ilah lain. Dibilang tuh ini yang gak boleh. Semua kalau kita menyembah atau kita memberhalakan uang, kita akan binasa. Tuhan ingatkan ini. Kita sadar, kita akan memahami bagaimana seharusnya kita mengelola uang dengan bijaksana. Kita harus sadar. Karena segala kejahatan itu cinta akan uang, bukan uangnya. Karena kita masuk ke jerat cinta akan uang. Bagaimana kita menghasilkan uang supaya kita memberi lebih? Bagaimana kita membelanjakan uang dengan kadar yang sewajarnya? Jadi hal ini kita harus kelola. Mengelola uang adalah sesuatu yang dengan hikmat yang dari Tuhan. Pertama, uang kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, belajar untuk merasa puas. Sisihkan uangmu untuk memberi.
memberi dalam pelayanan, bisa itu memberi persembahan khusus, memberi untuk janji iman, banyak hal yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita lihat juga ada saudara-saudara kita yang perlu dibantu kalau engkau tergerak untuk memberi. Beri. Saya katakan, kalau mau punya niat atau rencana untuk memberi, suami istri harus transparan tentang keuangan. Bicarakan dengan istri. Jangan ngumpet-ngumpet suami memberi bantuan kepada saudaranya. Istrinya nggak tahu. Itu masalah. Akan timbul keributan. Kenapa? Saya pernah ngalami. Tapi saya sadar, nggak boleh ngumpet-ngumpet. Hal memberi harus transparan dan sepakat. Kalau engkau memberi sesuatu angka yang disepakati, beri dengan kesepakatan suami istri. Karena Tuhan ajarkan, suami istri ini gak ada rahasia-rahasia. Harus transparan tentang apapun juga. Bahkan tentang keuangan, dia harus transparan. Yang ketiga, tadi tentang uangmu untuk memberi. Yang keempat, menabung hal yang penting. Jadi mulai, kalau engkau punya lebih, kalau engkau cukup, berdoa untuk bisa lebih. Karena dengan niatan untuk bisa memberi, bisa untuk menabung, engkau akan giat lagi untuk belajar, lebih giat lagi mendapatkan uang yang lebih. Jangan jadi hamba uang. Yang terakhir, ada sesuatu yang saya mau belajar tentang kisah dari Ishak, anak Abraham. Ini Ishak ini diberkati. Di dalam Kejadian 1, Kejadian 26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ia bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lihat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ishak ini kaya, sangat kaya. Dan Ishak ini adalah taat kepada Tuhan. Dia taat. Disuruh jangan pergi, dia taat untuk tidak melakukannya. Tapi Ishak ini punya iman. Apa yang Abraham sudah buat sumur, banyak mata airnya, orang Filistin menutup sumur itu. Bahkan Ishak beriman, dia menggali sumur yang dibuat oleh Abraham sebagai peninggalannya. Maka air itu keluar berlimpah-limpah. Sehingga apa? Abraham, Ishak dan Yakub sampai keturunan diberkati Tuhan. Karena apa? Taat kepada Tuhan dan iman percaya kepada Yesus. Kristus kita sebagai anak-anak Tuhan yang sekarang kita miliki iman percaya. Percaya. Hari ini kita perlu mengelola uang dengan hikmat yang dari Tuhan. Ada pesan Tuhan buat kita hari ini. Tuhan Yesus mau lihat anak-anaknya diberkati dalam hal keuangan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus.
Bimbinglah, tuntunlah umat-Mu Tuhan tentang keuangan. Biar umat-Mu terus Tuhan berkati finansial mereka Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Jadikan umat-Mu terus memiliki hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Biar kami semakin mengerti, semakin bijaksana mengelola uang dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kebetulan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan untuk dilayani. Bagi yang belum dapat bisa angkat tangan supaya tahu. Di depan bisa angkat tangan. Ya. Asyir tolong bantu. Bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan membacakan iman rasuli. Inilah iman yang kita percaya. Kita membacanya dengan segenap hati, dengan suara keras. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Di tangan Bapak Ibu ada roti, kita baca ada ayat, kita baca sebentar, silakan. Kita angkat roti tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bagi yang percaya, mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur di atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Bagi yang percaya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara kalau sudah diberkati. Yes, kita berikan tepuk tangan dulu bagi Pastor Chris, thank you. Dan juga Tuhan yang luar biasa dengan firman yang ajaib. Haleluya. Kita mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh angkat tangannya kalau ada Bapak Ibu. Silakan. Ada welcome Bapak. Selamat datang di CDC Bogor. Kami harap bukan sekali saja, nanti bisa bertemu juga di pertemuan-pertemuan berikutnya. Welcome Pak. Yes. Nah ini waktu yang indah untuk kita memberi saudara. Memang kalau Roh Kudus itu luar biasa bagi kita ya saudara ya. Dia tuh merajut firman Tuhan tuh begitu luar biasa. Ya sebelum nanti kita baca ayat Alkitab sama-sama, belum ya. Bapak Ibu Saudara boleh pakai amplop yang tersedia di bangku kita untuk kita gunakan untuk memberi secara cash. Namun kalau Bapak Ibu Saudara mau memberi secara transfer maka bisa digunakan QRIS di amplop tersebut maupun juga yang tertera di layar. Ada 3 macam persembahan saudara, yaitu dana untuk persembahan, kemudian dana persepuluhan, dan juga yang ketiga dana untuk diakonia. Nah saudara boleh memberi sesuai dengan yang saudara mau beri dan sesuai gerakan hati saudara. Baik, sebelum memberi saudara akan diberikan kesempatan untuk memberi. Sebelumnya kita baca sebuah ayat Alkitab, kita baca bersama dari Mazmur 54 ayat 6. Sama-sama ya saudara ya, 1, 2, 3. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ayat ini saudara, saya biasa kalau setiap pelayanan host selalu mempersiapkan ayat. Ayat ini nggak pernah muncul saudara, nggak pernah muncul, dicari saya nggak dapet. Tapi tiba-tiba aja kemarin tuh dapet gitu loh. Oh ada ayat ini. Terus terang saya juga nggak jarang baca ayat ini. Tapi background ayat ini adalah Raja Daud sedang dikejar-kejar saudara oleh Raja Saul dan dia berdoa di sini.
Saya pikir bahwa nyambung banget dengan ayat firman Tuhan hari ini dari Pastor Chris, bahwa memberi, saudara. Dalam keadaan terjepit, Raja Daud doanya, hatinya luar biasa, mau memberi, saudara. Lagi dikejar-kejar Saul, mau dibunuh, gitu ya. Sedangkan kalau masalah kita punya masalah, ya kan, pasti. Ya. Namun apa iya seberat lagi dikejar-kejar mau dibunuh, saudara? I don't think so ya. Tapi Raja Daud di sini hatinya luar biasa, dia dengan rela hati mau memberi, dan dia katakan mau bersyukur karena namamu baik ya Tuhan. Ini hati yang kita sama-sama mau belajar ketika kita memberi, saudara. Setuju ya saudara ya? Yuk kita pejamkan mata kita siapkan hati kita untuk memberi. Kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami memberi dengan cara yang lebih baik kepadamu. Kami tahu dalam memberi Tuhan, Engkau sedang membersihkan hati kami, melatih kami Tuhan, supaya kami boleh layak, kami boleh diberkati, kami boleh di-upgrade dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami jadi berkat bagi banyak orang. Latih kami untuk memberi Tuhan, supaya kami bisa memberi lebih baik di hadapan-Mu. Biar firman hari ini boleh belajar kami lakukan, jadi berkat bagi kami. Hidup kami boleh berbuah dalam hal memberi ini Tuhan. Kami percaya rencana-Mu ajaib dan pasti terjadi indah luar biasa bagi kami sekeluarga. Bagi kami keluarga besar CDC Bogor. Kami bersyukur Tuhan, kami siap memberi. Berkati tangan-tangan yang memberi, seberapa nominal yang diberikan, kami berkati ini Tuhan. Kami percaya ini jadi berkat, ini akan berlipat ganda, ikan cukup untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ini akan dana ini akan berbuah Tuhan, berbuah jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, kami berikan beberapa waktu untuk memberi. Ya, baik, sepertinya sudah ya, saudara. Oke, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan say thank you kepada volunteer yang mempersiapkan ibadah ini, saudara. Thank you volunteer, sudah mempersiapkan semuanya. Thank you, thank you, thank you untuk setiap persiapannya, setiap dana, dayanya, waktunya. Tuhan Yesus memberkati para volunteer CDC Bogor. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, welcome untuk bergabung karena kita akan belajar sama-sama dalam hal melayani jadi lebih baik. Amin. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Randy, Bapak Ibu Saudara. Rasanya belum pernah ya ke ibadah kita. Ya, untuk ibadah minggu depan 13 Juli ibadahnya juga dengan jam yang sama. Untuk Kids kita jam 9 pagi. Kemudian ibadah umum kita jam 9 sebagaimana biasanya. Dan kemudian untuk ibadah Arrow jam 11.30 saudara. Kita ketemu lagi di minggu depan. Siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik melalui Pastor Randy. Ya, kemudian doa onsite saudara. Doa onsite ini penting banget, bahwa doa itu nafas orang percaya. Yes, ini benar banget ya. Setiap hari Sabtu, saudara, jam 7 pagi, tempatnya di Ruko CDC Bogor, Panorama Pemoyanan. Ya, kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa berdoa bersama ya, karena beda banget ya, feel-nya beda banget, dan saya yakin nanti kayaknya promosi gak boleh terlalu keras ya, nanti dikiranya hard selling ya. Tapi rasakan aja bersama, saudara pasti rasakan manfaatnya yang luar biasa. Ya, dan selanjutnya Carousel.
pastikan Bapak Ibu Saudara menghadiri carousel ya, mungkin ini butuh konsistensi saudara ya. Di sini ada ibadah family, kemudian juga ada ibadah ibu dan ibadah arrow. Pastikan kita hadir karena kita nggak bisa tumbuh sendirian. Kita perlu teman-teman sahabat kita untuk tumbuh sama-sama. Ya, kadang-kadang kalau di carousel itu semi gibah ya, tapi kadang-kadang kelepasan ya. Tapi gimana pun ya mesti ketika kita sharing itu kita dilepaskan saudara. Ada pemulihan terjadi di carousel, saling mendoakan itu luar biasa penting banget ya. Casual tapi di sana ada kuasa, kita percaya itu karena ada Tuhan di carousel kita juga, kita percaya itu. Yes, oke. Dan selanjutnya ibadah akan ditutup oleh Pastor Kristanto. Ya tadi kita dilayani minggu depan oleh Pastor Randy Junaidi. Kalau kenal dengan Mariska itu suaminya. Ya, jadi mereka dari Jakarta dan kita dapat sesuatu nanti minggu depan dalam ibadah. Hari ini siapa yang diberkati tentang keuangan? Kita tahu mengatur keuangan itu penting, ya. Jadi kita jemaat ini harus bijaksana. Kita jangan banyak terjebak oleh hal-hal media, kadang-kadang bisa penipuan lainnya. Kita harus bijak, begitu kita tahu uang ini dijaga. Apa yang kita miliki dijaga dengan bijak dan digunakan dengan bijak. Ya, supaya apa? Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup kita dengan secukupnya. Tuhan memberkati kita semua dalam finance, dalam keuangan kita. Tuhan akan tambahkan. Saya boleh melihat pertumbuhan di dalam kehidupan jemaat, pengenalan akan Tuhan yang nomor satu. Taat melakukan firman Tuhan. Taat. Kalau kita taat, kita melakukan, ada perkenanan Tuhan. Sehingga hidup kita diubahkan terus. Tuhan senang memberkati umatnya, itu pasti karena janji Tuhan. Tuhan senang memberkati kita semua. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari berbahasa roh semua. Sikarabatarabaya rabataraba sikara. Irarabasya rabatarabasya. Irakabaya rabataraba. Urakaya rabataraba. Jemaat ini kasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Hidupmu diberkati berlimpah dan berbagi untuk orang lain, dan bahkan apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan melindungi engkau dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.
day.